Halo teman-teman, kali ini kita bahas khusus mengenai Bapak atau Profesor Ferry Latuhihin yang katanya dapat surat pajak ya, entah itu diperiksa atau SP2DK, yang diduga gara-gara dia kritis atau mengkritik Purbaya gitu ya. Jadi si Purbaya ini udah main kasar nih, mengintimidasi lawan politik gitu ya. Kira-kira itu yang ditangkap. Akan gue share ke teman-teman semua, ini informasi yang kita dapatkan ya. Kita nggak tahu juga bagaimana kejadian aslinya. Nah, ini berita nih, ini berita Feli Latuhihin bongkar dugaan intimidasi pajak usai mengkritik Pak Purbaya. Nah, ini ada orang berkomentar nih, nggak boleh ya menghimbau Ferry Latuhihin, biar nggak rakyat kecil terus yang himbau. Nah, pakar ekonomi dan analis pasar modal Profesor Ferry Latuhihin mengaku mendapat intimidasi dari petugas pajak selama 2 bulan terakhir. Ia mengaku didatangi sekitar 3 atau 4 petugas yang membawa surat berisi tuduhan kepemilikan mobil mewah seperti Porsche dan Jaguar yang tidak dilaporkan dalam SPT pajak ya. Saya dikirimi surat yang dalam surat itu mengatakan saya memiliki deretan mobil mewah, Porsche, Jaguar, dan sebagaimana yang tidak dilaporkan ke pajak, katanya Pak Ferry. Dia menduga surat itu adalah bentuk intimidasi yang terkait dengan sikap kerasnya atas kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Pak Purbaya ya. Sekali datang 3-4 orang, saya lempar aja suratnya ke bawah meja. Saya merasa, benar kok, karena saya nggak pernah bohongin pajak, ya saya diemin. Dia bilang tadi ketemu Pak Bimo Wijayanto, Pak Dirjen ya, kata teman saya Pak Bimo bilang, "Tolong, tolong sampaikan ke Pak Ferry mohon maaf, karena panggilan terkait pajak itu bukan dari saya." Maksudnya bukan dari Pak Bimo gitu, ya dari siapa lagi? Waduh, oke oke oke. Kalau ketemu Bu Sri Mulyani, jangan harap dapat permintaan maaf ya, langsung disikat sama Sri Mulyani. Oke, ini videonya, ini video dari Malaka Project ya, Malakanya punyanya grupnya si Ferry Irwandi dan kawan-kawan kalau nggak salah ya. Jadi video ini sudah nonton mungkin 3/4 ya. Teman-teman tinggal nonton aja, intinya seperti itu. Dan dia ceritakan dari awal tuh, bagaimana cerita dia didatangin 4 orang dari kantor pajak, kemudian ada surat mengenai ada mobil-mobil dan sebagainya ya. Mungkin kita siarkan sebentar teman-teman ya, silakan nonton di video originalnya ya. Media ini, nah ini akhirnya semua teman-teman merasa mengaitkan dengan sikap kritis aku terhadap Purbaya, dan Purbaya kan Menteri Keuangan, ya kan ya. Nah, tapi juga ya daripada aku pikir ribut-ribut ya kan, aku bilang gini aja lah, gua nggak ladenin lah, mau manggil berapa kali kayak. Nggak aku ladenin. Nah, setiap kali setelah surat yang pertama muncul, surat kedua, ketiga, keempat cuman panggilan-panggilan untuk menghadap di kantornya kan, di Gambir sana apa di mana, aku juga nggak baca, udah nggak interested aku gitu kan, ya nggak ada lagi isinya gitu kan. Jadi ini aku merasa ini teror buat aku, ya kan ya. Aku merasa ini mau mengkriminalisasi aku gitu loh ya. Dan kalau memang aku berpikir bahwa ada abuse of power, itu ya nggak salah. Ya kan ya, nah aku bilang wah ini ngerong-ngerong warga negara loh. Dan you can check it up, gue pernah ada tunggangan pajak apa enggak? You can check it up, gue dapat duit dari mana? Kan bisa semuanya. Ya kan, kalau umpamanya ada mobil ini mobil itu kan bisa di trace di Polda misalnya atas nama siapa gitu kan. Sampai orang pajak aku bilang, nih mas, ini rumah saya. Ya rumah gue gede emang. Ya kan, nih lu lihat ada mobil nggak? Ada Emang nggak Jaguarnya? kagak ada. Aku udah nggak pakai mobil 7 tahun bos. Sekarang aku kemana naik Gojek. Oke, seperti itu teman-teman ya. Silakan teman-teman nonton langsung di videonya. Dan karena channel ini adalah channel perpajakan, nah gua jadi merasa perlu untuk memberikan ya tanggapan kecil-kecilan lah gitu ya sebagai channel edukator pajak gitu teman-teman ya. Dan kali ini mohon maaf nih kepada Profesor Febri ya, gua sepenuhnya mendukung DJP di video ini ya. Bukan berarti gue ini antek-antek DJP ya atau buzzer, enggak. Cuman gue sebagai seorang edukator pajak pengen kasih tahu ke Pak Ferry bahwa pajak itu ya memang harus diberesin ya dan tidak ada salahnya pajak itu kirim surat kepada kita gitu. Nah, jadi intinya kan dia dapat surat ya, Pak Ferry dapat surat pajak yang menyatakan dia punya mobil Jaguar atau Porsche atau Mercy atau Lambo atau Ferrari dan kawan-kawan itulah ya.
kita nggak jelas nih apakah ini SP2DK atau pemeriksaan. Tetapi tadi dia bilang bahwa dia ada dapat panggilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Feeling gue ini pemeriksaan. Karena kalau SP2DK itu cuma sekali. SP2DK itu nggak sampai berkali-kali ya, nggak sampai di follow up berkali-kali pakai surat. Kalau ada panggilan kedua, ketiga, feeling gue ini pemeriksaan. Ya, jadi Pak Ferry, tolong nonton video gue ini ya sampai selesai ya supaya Pak Ferry nggak salah langkah gitu ya. Nah, dia merasa terintimidasi, merasa diteror gitu ya. Gua rasa semua orang, Pak ya, semua orang merasa diteror, Pak ya, nggak cuma Pak Ferry. Semua orang yang kena surat pajak itu merasa diteror. Nah, sangat disayangkan ya Pak Ferry bertiga itu, walaupun mereka ini orang yang ngerti-ngerti hukum, tetapi mereka nggak ngerti hukum pajak. Mohon maaf nih, mereka bertiga sama sekali nggak ngerti hukum pajak. Video itu sudah aku tonton sampai 3/4 ya, dan tidak ada satupun pembahasan mengenai spesialisasi mengenai pajak ya. Mohon maaf nih ya, dan sayang sekali dia tidak menghadirkan ahli pajak ke podcast itu ya. Coba diajak gua ke situ, pasti beres tuh masalah ya. Nah, jadi gara-gara dia tidak mengajak seorang ahli pajak, sehingga dia tidak dapat advice atau nasihat hukum pajak yang benar, gitu loh. Seorang konsultan pajak itu punya spesialisasi, di mana kita itu sudah terbiasa ngeberesin masalah-masalah pajak, sehingga kita bisa kasih advice yang benar, gitu loh. Nah, gara-gara 3 orang di video itu tidak ngerti pajak semuanya, dan mereka tidak pernah mengalami masalah pajak, mungkin ya, sehingga mereka tidak bisa kasih advice yang betul, gitu loh. Dan sepanjang video itu, mungkin 1 jam lebih video itu ya, sama sekali, nggak ada edukasi pajaknya gitu loh, sama sekali justru, melakukan banyak blunder menurut gue sih ya. Nah, jadi tidak ada membahas hukum pajak yang benar. Mungkin lain kali Pak Ferry bertiga perlu ya mengundang seorang edukator pajak atau konsultan pajak gitu ya, atau penyuluh DJP panggil sekalian ya, kan lu punya punya link ke kekuasaan ya. Jadi semuanya justru pakai asumsi. Dia mengatakan diintimidasi, diteror dan sebagainya itu semua asumsi ya. Kerjaannya ngomel-ngomel terus. Kemudian dibenerin lagi sama teman berduanya lagi si Ferry dan Ferry-nya ya. Walaupun gua respect sama mereka ya, tetapi malah mengiyakan gitu ya, ikut ngomel-ngomel, ikut berprasangka buruk sama DJP ya. Nah, dan cilakanya mereka ini punya mindset yang salah ya, teman-teman. Nah, gua akan edukasi ke teman-teman semua ya, termasuk ke Pak Ferry juga ya. Walaupun gua masih muda, tetapi ya bolehlah ya, kita sebagai orang yang punya kemampuan di pajak, pengen kasih edukasi ke teman-teman semua ya. Mindset yang benar ketika orang kena surat pajak ya, apakah surat SP2DK, apalagi pemeriksaan, apalagi itu pemeriksaan bukti permulaan, mindset yang salah adalah gue cuek aja, gue cuek aja. Kan tadi kata Pak Ferry dia lempar aja suratnya ke bawah meja gitu ya. It's a wrong mindset ya, itu adalah sebuah pola pikir yang salah, wrong mindset ya. Tidak mau mencuekin, tidak mau ngurusin urusan pajak, tidak mau menganggap serius urusan pajak adalah sebuah mindset yang salah, gitu loh. Sikap meremehkan pajak, ini adalah sikap yang salah, oke? Nah, mindset yang benar bagaimana? Mindset yang benar adalah pajak itu adalah masalah serius. Kenapa serius? Negara itu cuman makan dari pajak, gitu loh. Kalau pajaknya bermasalah, negaranya bubar. Oleh karena itu, pajak itu sangat serius. Negara itu memperlakukan pajak dengan sangat-sangat serius. Anggap aja lu deh, kita semua deh, makanan di perut kita kan serius teman-teman ya. Kalau makan yang kita kita makan itu bermasalah kan jadi masalah bagi bagi hidup kita ya. Jadi, urusan perut kita kan jadi urusan penting, sama kayak negara. Pajak itu sangat penting bagi negara, oke. Jadi surat itu tuh harus dibaca pelan-pelan ya Pak Febri, mohon maaf nih ya Pak Ferry, yang terhormat ya. Baca pelan-pelan, satu kata demi satu kata dibaca ya, dan juga wajib pajak perlu memberi penjelasan ya. Walaupun masih SP2DK, perlu kasih penjelasan. Atau boleh juga melawan, boleh kok ya, memberikan, perlawanan, boleh juga melakukan upaya hukum. Upaya hukum seperti keberatan, gugatan ke pengadilan pajak, banding, MK, MA dan sebagainya ya. Nah, yang penting jangan cuek, jangan diem, ya. Kalau sudah dapat surat pajak, jangan didiemin, gitu teman-teman ya. Itu mindset yang penting. Kan tadi Pak Ferry itu seorang dosen ya, seorang akademis. Masa orang akademis ngomong begitu ya, eee, berprasangka buruk begitu terus ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti jangan sampai suatu hari tiba-tiba diblokir rekening elu,
kemudian lu ngamuk kemana-mana, lu ribut kemana-mana gitu loh, lu langsung melakukan no viral no justice gitu loh, lu langsung bilang brengsek si Purbaya, brengsek si DJP gitu ya. Padahal ketika pemeriksaan lu sudah dipanggil, lu nggak mau datang, dipanggil lagi nggak mau hadir, dipanggil lagi nggak mau balas, diteleponin nggak mau balas, orang sudah datang ke rumah lu tidak mau, masih lu cuekin gitu loh. Jadi dari awal mindsetnya salah. Tiba-tiba rekening lu diblokir, lu ngamuk, lu viralkan seolah-olah lu korban, seolah-olah lu dikriminalisasi. Ya, mohon maaf ya, itu salah Pak Ferry ya, nggak begitu caranya. Enak bener dong kalau semua orang begitu kena masalah pajak langsung bilang gue dikriminalisasi, gue diteror, dia yang salah, kan nggak begitu dong ya Pak ya. Jadi menurut gua ya, jangan mentang-mentang lu seorang pengkritik pemerintah, kemudian lu kena sebuah masalah, kemudian masalah itu langsung salahnya pemerintah gitu loh. Jangan mentang-mentang lu mengkritik Purbaya, kemudian lu kena masalah pajak, kebetulan pajak ini di bawah kekuasaannya Purbaya, lu langsung berprasangka buruk, ini kerjaan si Purbaya nih, gitu ya. Gini Pak Ferry dan teman-teman, mohon maaf ya, pengalaman gua sebagai konsultan pajak ya, lu tuh nggak dilihat sama sama Purbaya ya. Kita semua ini hanyalah secuil semut di lingkaran bumi yang segede ini gitu loh. Kita ini hanyalah sebuah pasir di hamparan pantai yang segitu luas itu. Nggak ada yang ngeliatin lu. Nggak ada. Kalau kalau lu bosnya Jarum ya lu diliatin, dipelototin di muka lu gitu ya. Kalau lu bosnya Barito Pacific lu diliatin lu perusahaan lu. Kalau kita ini Pak Ferry, gua dan kawan-kawan kita semua ini setitik debu teman-temannya. Jangan harap dilirik sama Purbaya gitu loh. Aduh. Jadi nggak usah terlalu merasa diri penting, teman Pak Ferry dan teman-teman ya. Jadi jangan dikit-dikit merasa gue dikriminalisasi, gue dikriminalkan, gue diteror, gue diintimidasi. Nggak begitu ya Pak Ferry, nggak begitu ya Pak Ferry ya. Eh, perlu Pak Ferry pahami bahwa semua surat-surat pajak itu sudah didesain prosedur-prosedurnya. Nggak ada orang yang ditarget secara spesifik, nggak ada. Semua itu adalah by system. Ada data ditemukan, data itu diolah oleh AI ya, kemudian muncul sebuah surat. Surat itu kadang-kadang ya, sudah terbit suratnya, orang pajak belum tahu, gitu loh. Komputer udah nerbitin surat, orang pajaknya sendiri belum tahu surat ini ada, gitu loh. Dia buka komputer, suratnya muncul, dia tinggal print, dia bawa ke rumahnya kita, gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya kita tuh ditarget, diliatin, kemudian dicari-cari kesalahannya, nggak ada. Pengalaman gue begitu ya Pak Ferry dan kawan-kawannya. Nah, jadi mungkin Pak Ferry perlu pelan-pelan lah baca suratnya dengan kepala dingin ya, nggak usah marah-marah ya. Yang ditemukan itu adalah data konkret. Data konkret maksudnya apa? Datanya jelas, ada dokumentasinya, dia dapat dari sumber kan, sumber tertentu ya, dan itu datanya jelas gitu loh. Itu namanya data konkret, bukan data asumsi. Maksud gua gini loh, kalau orang pengusaha komputer gitu, kemudian dia punya omset 10 miliar, kemudian orang pajak, gue ragu-ragu nih 10 miliar, yang benar adalah 100 miliar, itu namanya asumsi, gitu ya, itu bukan data konkret. Tapi kalau ditemukan mobil atau rumah atau bukti potong, itu namanya data konkret, gitu loh. Data konkret itu arahnya kalau pemeriksaan itu nggak selamat, nggak bisa selamat gitu ya, nggak mudah untuk selamat maksud gue. Nah, jadi gue coba jelasin pelan-pelan ya ke Pak Ferry dan kawan-kawan ya. DJP kan dapat data nih. Jadi DJP kan punya berbagai macam jalur cari data lah ya. Dia kan Cortex sekian triliun, masa nggak sanggup sih ya. Data dia kemana-mana kan. Dia dapat data. Nah, data itu dia dapat ada mobil A, mobil B, mobil C atas nama Pak Ferry, contohnya gitu ya. Data itu dia cross check dengan isi SPT tahunannya Bapak, gitu ya. Dan feeling-feeling gua Pak Ferry ini orang yang tidak pakai konsultan pajak ya. Kalau orang nggak pakai konsultan pajak, berantakan isi SPT-nya. Gua jamin ya, berantakan isi SPT-nya. Oke, akhirnya isi SPT yang berantakan tidak cocok dengan data yang dimiliki oleh DJP, gitu loh. Jadi DJP itu nggak lihat lu siapa. Ini orang anti pemerintah, ini orang pendukung pemerintah, ini orang anti Purbaya. Kagak ada dilihat begitu, Pak. Nggak ada, nggak ada. Ya, semua ini by system. Oke, by system.
Nah, setelah di cross check oleh AI nih ya, ternyata data itu tidak terlapor di SPT Pak Ferry. Nah, kalau nggak lapor di SPT Pak Ferry kan berarti ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama data DJP-nya benar, kemungkinan kedua data DJP-nya salah. Kan begitu, cuma dua kemungkinan kan. Dan bagaimana cara bisa tahu data ini benar atau data salah? Ya tanya kepada Pak Ferry. Simple toh, simple. DJP itu simple pola pikirnya, gitu loh. Datanya ada, kami dapat. Data itu tidak cocok dengan yang dilapor oleh wajib pajak. Kami kirimin surat, gitu ya. Surat itu fungsinya apa? Untuk mengklarifikasi, gitu loh. Kalau data DJP benar, artinya kan lu salah nih. Ada data harta yang belum dilapor. Artinya ada potensi pajak. Masuk akal dong? Kalau data DJP salah, maka lu sebagai orang yang tertera namanya di dalam sertifikat mobil itu ya lu masih memberi penjelasan dong. Ya kan? Nah, ada dua kemungkinan lagi nih. Kemungkinan pertama bisa aja mobil itu memang punya elu, tetapi mungkin sudah dijual, tapi belum dibalik nama gitu ya. Nah, ini masih ada potensi pajak. Atau kemungkinan kedua bisa aja mobil itu bukan punya elu, artinya seseorang menggunakan KTP elu atau Pak Ferry ya untuk beli mobil gitu loh. Nah, kalau ini kan Pak Ferry bisa lolos masalah ini. Nah, tetapi kan ini semua butuh klarifikasi, butuh penjelasan. Makanya DJP datang kirim surat gitu ya. Nah, dan ini bukanlah bentuk intimidasi, bukanlah bentuk teror ya. Teman-teman tidak perlu merasa diteror, nggak perlu merasa terintimidasi gitu loh. Nggak usah cengeng jadi wajib pajak. Itu teman-teman ya masuk. Jangan dikit-dikit pemerintah salah, dikit-dikit Purbaya salah. Enggak juga teman-teman ya. Proses pengklarifikasi SP2DK di DJP itu adalah proses yang normal, proses yang wajar karena data di negara kita masih kacau balau ya, masih kacau balau. Sedangkan DJP kan punya target pajak gitu loh. Ya. Jadi terlalu banyak orang yang merasa dirinya itu terlalu spesial gitu ya. Dengan berbagai alasan lah ya. Kalau Pak Ferry kan dia merasa dirinya spesial karena dia selalu mengkritik pemerintah. Terutama Purbaya, spesifik mengenai Purbaya dan Purbaya sendiri sudah spesifik menunjuk mukanya si Ferry ya secara pribadi ya. Nah, sehingga terdapatlah pemikiran bahwa oh ini jangan-jangan gue ditarget nih, gue di TO gitu ya. Nah, padahal dari sudut pandang gua sebagai konsultan pajak ya, kasusnya Pak Ferry adalah kasus yang umum terjadi kepada banyak orang ya. Mohon maaf nih Pak Ferry ya, gua bukannya gua mendukung DJP atau Purbaya, tetapi memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu ya. Nah, tapi mungkin karena Pak Ferry ini sendirian, dia tidak pernah dapat surat pajak sebelumnya, baru kali ini dialami, baru kali ini terima surat pajak ya, maka dia merasa dia spesial gitu loh. Dia merasa, wih ini gue yang kena nih, gue diteror nih, gue diintimidasi nih. Padahal Padahal kita tuh di konsultan pajak ya, setiap hari Pak dibombardir sama surat-surat SP2DK ya, terutama 2 bulan terakhir ini Pak ya. Tiap hari Pak kita dapat surat SP2DK untuk klien-klien kita ya, bukan gue nya, klien-klien kita gitu loh. So, you are not special Pak Ferry dan teman-teman semua ya. Anda yang dapat SP2DK atau dapat pemeriksaan, bahkan dapat bukber, you are not special. Kita tuh biasa-biasa aja. Anda tuh biasa-biasa aja. Gitu ya. Ada klien gue kemarin dipanggil, dapat surat pemeriksaan tiba-tiba dari Kanwil. Dia di KPP tapi dapat surat pemeriksaan dari Kanwil. Kenapa saya dapat surat dari Kanwil? Ya, kenapa? Kenapa? Nggak perlu tanya kenapa. Gue jawab ya. Nggak gitu sih gue jawabnya. Cuman gue kasih tahu seperti ini di video ya. Nggak kenapa. Memang kewenangannya mereka, kewenangannya DJP untuk periksa wajib pajak gitu loh. Memang itu tugasnya dia. Kalau DJP tidak periksa wajib pajak, ya nggak kerja dia, nggak kerja, makan gaji buta dia di kantor gitu loh. Ya, jadi membuat surat SP2DK memang tugasnya petugas pajak. Membuat pemeriksaan memang tugasnya pemeriksa pajak gitu loh. So, you are not special. Kita semua tidak spesial gitu ya. Kita semua ini hanyalah anjing-anjing hanyalah binatang-binatang yang dijadikan buruan oleh para pemburu gitu ya. Tidak ada binatang yang spesial gitu loh. Mana yang gemuk ya gue tembak gitu kan, mana yang nyaman ya gue tembak gitu. Tapi nggak ada yang di TO, nggak ada yang di target gitu ya. Nah, oke, sekarang mengenai kriminalisasi. Di Indonesia, instrumen pidana ya, terutama di polisi, jaksa, KPK, memang cukup banyak digunakan ya untuk mengkriminalisasi lawan politik gitu ya. Namun
pengalaman gua ya, instrumen pidana pajak ya, belum pernah digunakan oleh penguasa. Dan sejauh ini Sri Mulyani cukup konsisten. Jadi Sri Mulyani itu gini prinsipnya, gua tidak akan menggunakan instrumen pajak untuk menghukum lawan politik, tapi tolong lu jangan ganggu gua juga, gitu loh. Dia tidak mau juga anak buah dia tuh diganggu oleh jaksa, polisi, KPK, gitu ya. Intinya gua tidak ganggu lu jangan ganggu gua. Kira-kira gitu ya pola pikirnya Sri Mulyani. Dan Purbaya juga sama, melanjutkan pola pikir seperti itu, gitu. Ini beda halnya dengan Cina atau di Rusia gitu ya, kita sering dengar kan, di Rusia gitu ya, orang tiba-tiba ditangkap dengan gara-gara kasus pajak gitu loh. Padahal nggak jelas kasus pajak seperti apa, penggelapan pajak seperti apa nggak jelas, tiba-tiba orang sudah di penjara gitu. Nah, kalau di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia itu pajak masih bersifat sangat-sangat administratif sekali ya. Ada instrumen pidana ada ya, pidana pajak itu ada, tetapi sangat jarang orang kena ya. Apalagi kena gara-gara politik ya, itu nggak pernah terjadi, belum pernah terjadi menurut gua ya. Contoh paling gampang deh, gua gitu ya, gua ini kurang apa sih gua mengkritik pemerintah teman-teman ya. Udah gua anjing-anjingin si Purbaya, udah gua tolol-tololin si Prabowo, Jokowi dan sebagainya ya. Tetapi kan itu udah nggak ada demokrasi ya. Nah, eee, walaupun udah begitu, gua nggak pernah mengalami pemeriksaan teman-teman ya. Gua sendiri ya, walaupun gua sudah dikerjain ke mana-mana, maksudnya instrumen untuk menghantam gua sudah dilakukan dengan berbagai cara, tetapi tidak dengan cara pajak. Gitu teman-teman ya, tidak dengan cara perdata pajak ataupun pidana pajak. Gitu loh. Termasuk kasusnya Pak Rinto, Pak Rey, gua dan kawan-kawan ya. Kita semua yang ngelawan pemerintah itu tidak pernah dikriminalisasi oleh DJP gitu ya, apalagi sampai pidana pajak, nggak pernah kita alami gitu ya. Eee, itu sudah kasus nyata sih menurut gue ya. Nah, gue pernah dilaporin polisi ya oleh oknum petugas pajak gitu, sampai dipanggil ke kantor polisi. Tapi itu cerita lain lah ceritanya ya. Tetapi kembali ke poin gue adalah instrumen yang dipakai oleh lawan politik di Indonesia itu masih terbatas kepada polisi atau pidana umum atau khusus ya. Tetapi eh, belum pernah gue dengar pakai instrumen pajak untuk menghantam lawan politik gitu loh. Apalagi selevel Pak Ferry, gue rasa enggak lah ya, enggak. You are nobody ya, we are nobody maksud gue ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Purbaya tidak menganggap kita tuh sepenting itu teman-teman ya, nggak usah merasa penting. Oke, oke. Nah, terlepas dari semua asumsi di atas ya, terus terang Pak Ferry dan kawan-kawan ya, ketika kita dapat surat pajak, jangan buru-buru ngomel-ngomel, jangan buru-buru marah-marah. Kita harus langsung bertanya ke diri sendiri. Tanya ke diri sendiri, gua salah atau nggak salah ya? Gitu loh. Kalau memang gua salah, ya walaupun itu benar deh, itu dari Purbaya gitu ya, tetap aja itu perlu dipertanggungjawabkan. Kan begitu? Tetapi kalau gua memang tidak bersalah, ya kalaupun benar deh itu dari Purbaya, ya tetap aja kita masih boleh ngelawan, ya kan? Boleh ngelawan dengan upaya hukum. Dan upaya hukum di Indonesia itu terbuka lebar, teman-teman ya. Kayak gua menggugat ke pengadilan pajak udah berapa banyak itu sering banget, teman-teman ya. Terbuka lebar. Beda dengan negara Cina, beda dengan negara Rusia. Lu ditangkap masukin penjara dengan dalil penggelapan pajak, selesai. Nggak ada kabar lagi gitu. Beda di Indonesia. Di Indonesia ini masih terbuka lebar. Demokrasi masih jalan lah di sini ya. Walaupun agak pincang gitu. Ya. Beda dengan di luar negeri ya, di Cina, Rusia kan nggak ada pengadilan yang transparan ya. Tiba-tiba orang sudah divonis penjara gitu. Di Indonesia nggak. Di Indonesia ini belum ke arah sana menurut gue ya. Terutama di bidang pajak ya. Kalau bidang lain gue nggak komentar deh. Oke. Dan anyway ya, kalaupun suatu hari gua kena gitu ya, gua kena pemeriksaan atau SP2DK ya, gue tidak berharap ya, walaupun gua kena ya, gue tidak akan menyalah-nyalahin Purbaya gitu ya, menyalah-nyalahin DJP enggak ya. Gua siap memberi penjelasan gitu ya. Gua siap mengikuti proses dengan baik dan benar gitu. Dan gua akan bayar pajak yang perlu gue bayar ya. Eh, Satu hal yang tidak akan gue lakukan adalah cuek. Cuek, tidak ngurusin, tidak mau ngurus, buang ke tong sampah, itu yang tidak akan gue lakukan terhadap surat pajak. Gue akan aktif memberesin, menyelesaikan, memberi penjelasan, kalau perlu gue ngelawan, kalau perlu gue masuk ke pengadilan gitu ya. Nah itu mindset yang betul gitu ya Pak Ferry ya. Kalau ada surat pajak,
perlu kita bereskan. Jangan dicuekin, jangan dibiarin. Ntar tiba-tiba di rekening lu diblokir, ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya. Bilang pemerintah ini zolim dan sebagainya gitu ya. Nah, atau gini deh, Pak Ferry ya, gua tantangin deh Pak Ferry, mohon maaf nih Pak Ferry ya, gua sebagai junior ya Pak Ferry, kita buka-bukaan deh yuk, gitu ya. Pak Ferry bersedia nggak? Teman-teman yang mungkin kenal Pak Ferry, silakan hubungi Pak Ferry deh. Kita buka-bukaan. Surat Bapak kasih ke saya, ya oke? Kita buka ke publik. Buka ke publik, kita bacain dan gue kasih solusi. Oke, gue kasih konsultasi gratis buat Pak Ferry ya, karena Pak Ferry ini orang sangat terkenal sekali dan banyak sekali bantuin orang juga dan sudah kasih edukasi publik juga ya. Gue kasih konsultasi gratis buat Pak Ferry ya. Kita bahas secara terbuka untuk umum surat Bapak. Oke, gue yakin beres, Pak ya. Nah, kalau emang DJP-nya salah, ya kita kasih tahu mereka salah gitu. Kasih tahu aja, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah marah-marah gitu. Kalau emang Bapak yang salah, ya Bapak siap dong bertanggung jawab ya. Dan memang kalau emang ada pajak yang mesti bayar, ya kita bayar gitu. Oke, deal Pak Purbaya? Nah, oke, anggaplah Pak Purbaya, Pak Ferry ya. Anggaplah Pak Ferry mungkin nggak sempat nonton video gua. Eh, gua akan berusaha untuk memberikan edukasi melalui video ini. Oke? Dari yang kita tangkap dari kasusnya Pak Ferry, ada 3 masalah ya. Masalah pertama adalah ditemukan mobil, ya, mobil A, mobil B, mobil C yang diduga milik Pak Ferry, tetapi belum dilaporkan di SPT tahunan. Oke, ini sumber datanya pasti dari Samsat nih, dari pihak kepolisian, ditemukan data PPKB atas nama Pak Ferry. Ini pasti nih. Masalah kedua adalah ditemukan bukti potong. Nah, ada di videonya Malaka itu ya, Pak Ferry ditemukan bukti potong, artinya penghasilan ya. Bukti potong itu artinya penghasilan. Clear dulu nih ya. Ditemukan bukti potong dari TV-TV. Ya wajar dong dia ke TV-TV, ada menyampaikan edukasi di TV atau di podcast, kemudian ada terima bukti potong. Oke. Masalah ketiga adalah Pak Ferry sendiri mengakui di dalam podcast itu ya, di video itu ada penghasilan lain dari TV yang lain yang tidak ada bukti potong. Nah ini dia. Menurut gua nggak perlu diungkapkan di podcast ya, malah jadi ketahuan. Oke, gua kasih solusinya Pak. Oke, masalah pertama adalah mengenai mobil atas nama Pak Ferry. Oke, gampang Pak. Kalau memang mobil itu bukan punya Bapak, Bapak tinggal bikin surat balasan atau Bapak datangin ke petugas pajaknya. Bapak bilang, ditemukan 10 mobil nih, mobil yang ini bukan punya saya nggak pernah punya. Mobil ini saya nggak pernah punya. Mobil yang ini saya pernah punya tapi sudah dijual. Oke. Nah, mobil yang ini saya pernah punya, sudah dijual. Oke. Mobil yang ini bukan punya saya. Jadi Bapak jelasin begitu Pak ya. Untuk mobil yang Bapak yakin bukan punya Bapak, itu akan dilepaskan oleh petugas pajak. Oke, tetapi Bapak akan disuruh bikin surat pernyataan ya, karena mereka akan kejar nanti ke Samsatnya. Nah, untuk mobil yang atas nama Bapak dan pernah jadi punya Bapak kemudian dijual, orang pajak pasti akan bertanya, dulu kenapa Bapak nggak lapor? Oke, dulu ketika Bapak beli, kenapa nggak dilapor? Oke, nah solusi gampang, solusi adalah Bapak harus bilang, oke, gue nggak lapor, gue salah, mengaku salah nggak apa-apa kan? Tetapi bukan berarti gue punya penghasilan yang belum dilapor, gitu ya. Nah, sekarang anggaplah mobil itu dibeli di tahun anggaplah 2005 gitu lah ya. 2005 gitu ya, 2005 gue beli mobil, gue jual ketika 2010, kira-kira gitu ya konsepnya. Nah, Bapak mesti jelaskan nih, waktu 2005 gue beli itu pakai penghasilan apa? Pakai uang dari mana? Anggaplah Bapak beli dari penghasilan Bapak sebagai seorang manajer atau direktur di sebuah PT, oke? PT itu kasih Bapak gaji dong. Nah, PT kasih Bapak gaji, gaji itu Bapak pakai buat beli mobil. Gaji ini sudah kena pajak atau belum? Itu poinnya, Pak. Oke, kalau gaji itu sudah dibayar pajaknya, Bapak buktikan kepada pemerintah pajak. Saya punya gaji sekian, ada bukti potongnya, ada bukti pembayaran pajaknya, sehingga pembelian mobil ini sudah clear secara pajak, walaupun gua nggak laporkan di SPT tahunan. Paham Pak ya logikanya ya? Tidak lapor mobil di SPT tahunan itu satu kesalahan, betul. Tetapi bukan berarti gue masih bayar pajak. Yang penting adalah uang untuk beli mobil ini apakah sudah clear pajaknya atau belum. Itu yang penting, Pak. Oke? Nah, sepanjang Bapak bisa membuktikan bahwa uang untuk beli mobil itu sudah clear pajaknya, maka
Masalah belum terlapornya mobil ini tuh hanya masalah administratif, tidak perlu kena pajak tambahan. Tetapi kalau ternyata uang untuk beli mobil ini berasal dari penghasilan yang Bapak belum bayar pajaknya, contohnya nih, Bapak terima komisi nih dari sebuah perusahaan, tetapi uang komisi itu belum ada bukti potong pajaknya. Berarti kan ini komisi atau hadiah atau penghasilan yang belum dibayar pajaknya. Itulah Bapak harus bertanggung jawab membayar pajaknya kepada si pemeriksa pajak ini. Oke, clear mengenai mobil. Yang kedua, mengenai bukti potong. Nah, bukti potong ini dari TV-TV ya, walaupun nilainya kecil-kecil, tapi kalau diakumulasi lumayan, Pak. Oke, kalau diakumulasi lumayan ya. Nah, memang banyak orang, ini pekerja bebas ya, yang namanya kita bicara di TV itu namanya kategori pekerja bebas. Pekerja bebas itu selalu menggunakan norma. Oke, kalau Bapak nggak ngerti apa itu norma, tinggal cek di Google lah ya, apa itu norma. Oke, dan gue yakin Bapak tidak mencetak NPPN. Ya, NPPN ya, norma penghitungan penghasilan neto. Nah, kalau Bapak belum cetak, Bapak perlu cetak nanti di awal tahun ya. Setiap awal tahun, mulai 2027 nanti Bapak mesti cetak surat NPPN. Bagaimana caranya? Tinggal cek di Google, ada banyak sekali ya cara mencetak surat NPPN. Bapak sebagai pekerja bebas, orang yang keliling di podcast dan TV, itu wajib mendapatkan surat NPPN ya di awal tahun. Nah, dari bukti potong itu Bapak kumpulin. Data dari DJP ini ya, Bapak kumpulin semua, totalnya berapa penghasilannya. Jadi ada total penghasilan, ada total bukti potong yang dipotong oleh si TV, oke? Anggaplah total penghasilannya 100 juta selama setahun, contoh nih ya, 100 juta. Nah, Bapak harus menggunakan norma, oke? Bilang kepada pemeriksa pajak, Bapak pakai norma. Normanya berapa? 50%, oke? Tapi kalau pemeriksa pajaknya pinter, dia tidak mau pakai 50%. Kenapa? Karena Bapak tidak punya surat NPPN, oke? Nah, bagaimana orang yang tidak punya surat NPPN? Gampang, solusinya adalah gunakan lampiran 2 dari Per 17 tahun 2015 ya, kalau nggak salah ya, mengenai norma. Nah, dari 50% bisa berubah menjadi 62,5%. Oke? Berarti kan dari 100 juta, yang kena pajak adalah 62,5% alias 62,5 juta. Oke, ini potong PTKP. Kalau Bapak punya anak, punya istri, yang 62,5 juta itu bisa nol. Jadi nol gitu loh. Kalau jadi nol berarti kan tidak usah kena pajak. Clear, Pak ya? Jadi pakai kepala dingin, Pak, kepala dingin, nggak usah marah-marah, ya, gampang, Pak, bahkan bisa gratis pajaknya. Oke, anggaplah 200 juta. Kalau 200 juta, Bapak kenain 62,5%, itu kan udah sekitar 100 juta lebih ya, 100 mungkin 120 juta. Nah, 120 juta itu potong PTKP dulu, potong PTKP anggaplah 63 juta gitu. Berarti kan ada sisa sekitar mungkin 50 juta. Nah, 50 juta itu kena pajak tuh, Pak. Ada yang 5%, 15%, 25. Nggak gede, Pak, nggak gede. 5% dari 5 juta, itu kan cuman, 5% dari 50 juta, itu kan cuman 2 juta, Pak. 2,5 juta ya. Nggak gede, Pak. Cuma 2,5 juta gitu loh. Ya buat negara lah, Pak. Nggak apa-apa lah ya. Nah, lagi pula yang 2,5 juta itu mesti dikurangin dulu dengan bukti potong yang sudah ada. Jadi anggaplah bukti potong sudah terkumpul tuh nilai pajak yang sudah dipotong anggap 2 juta gitu ya. Jadi yang harusnya Bapak bayar 2,5 juta, kurangin dengan bukti potong 2 juta, Bapak ini cukup bayar 500.000. Cukup bayar 500.000 dari pemeriksaan pajak ini. Gitu loh. Gampang kan? Nah, kemudian bagaimana dengan dengan penghasilan-penghasilan dari TV lain yang belum ada bukti potong? Ya Bapak kumpulin sekalian, tambahin sekalian gitu ya. Jadi simpel, Pak, simpel aja. Bagi kita di dunia konsultan pajak, Pak ya, kasus-kasus seperti Pak Ferry ini tidak spesial. Ini kasus biasa aja, banyak orang mengalaminya, banyak orang pusing selama ini. Simpel aja sih, masalahnya cuma masalah duit, ya, masalahnya cuma masalah pajak. Kalau memang saya salah, saya bayar pajaknya. Kalau saya nggak bersalah, ya saya jelaskan bahwa saya tidak bersalah. Begitu, Pak ya. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu merasa diteror, nggak perlu merasa diintimidasi, nggak perlu merasa kok kok negara ini nggak adil ya, jahat ya sama gue ya? Enggak, Pak, enggak. Membuat SP2DK dan membuat pemeriksaan itu adalah tugas pokok dari petugas pajak. Kalau dia nggak periksa orang, dia nggak kerja, Pak. Nggak makan itu petugas pajak. Nggak 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 maksimal, nggak kerja gitu loh. Ngapain dia digaji mahal kalau dia nggak periksa orang, gitu kan? Oke, Pak Ferry, seperti itu ya. Simpel aja sih Pak Ferry mengenai ini ya, dan teman-teman juga sekarang lagi gencar-gencarnya SP2DK dan pemeriksaan ya. Nah, kalau gue sih berprinsip begini ya,
Sepanjang kalau ada perdebatan mengenai nilai pajak ya, sepanjang nilai pajaknya tidak terlalu berat, udahlah bayar aja nggak usah ribut ya. Karena orang pajak tuh udah gila, udah ditekan dari atas ya, dari kepala kantor, kepala kanwil, DJP, si DJP ditekan sama Purbaya ya, Purbaya ditekan sama si Prabowo ya. Jadi semua ini sudah satu jalur tuh udah keras gitu loh. Kalau dia punya data dan lu nggak bisa kasih penjelasan, dia akan bertahan, DJP akan bertahan gitu loh. Jadi alangkah baiknya temukan sebuah angka yang di tengah-tengah yang win-win solution yang mungkin tidak terlalu berat, tapi jangan terlalu kecil juga gitu. Lu bayar, negara dapat duitnya, lu juga selesai ya, orang pajak juga beres ya. Orang pajak juga bisa move on ke orang berikutnya yang mau diperiksa gitu ya. Jadi nggak usah ngotot lah, nggak usah ribut ya. Karena kalau tipe-tipe kayak Pak Ferry ini kalau ribut begini nanti pemeriksa pajak kan bisa berkeras ya. Kalau Pak Ferry nggak mau menanggapi surat-surat panggilan, orang pajak ya tinggal bilang, udah mobil ini punya elu, mobil ini adalah penghasilan, kita kenain 30%. Kalau kenain 30%, Bapak kan tinggal dua pilihan, mau bayar atau nggak mau bayar. Kalau nggak mau bayar dan masih dicuekin, ya diblokir rekeningnya. Kalau diblokir rekeningnya, cilaka Pak. Ya, nanti baru mau viralin, mau ribut-ribut, ya udah terlambat Pak, udah terlambat. Minimal 6 bulan sampai 1 tahun lah baru bisa beres ya itu masalahnya gitu ya. Itu pun kalau diajukan ke pengadilan Pak. Kalau nggak diajukan ke pengadilan, waduh cilaka Pak, bisa di blacklist lama-lamanya Pak. Gitu ya Pak Ferry dan teman-teman semua, simpel kok ya masalah pajak itu cuma masalah administrasi saja, seperti itu, dan gue berharap kasusnya Pak Ferry bisa segera selesai ya. Pak Ferry orang yang kita hormati bersama. Oke, thank you teman-teman semua, sampai jumpa, semoga terbantu.